balik lagi di video aku. Di video kali ini, kita bakal bahas tentang array di pemrograman Java. Mungkin buat sebagian orang, array itu kedengarannya rumit ya. Padahal sebenarnya konsep array itu simple tahu. Jadi, singkatnya, array itu adalah wadah atau rak penyimpanan yang bisa nampung dan nyimpen banyak data, tapi tipe datanya harus sama. Misalnya kita punya beberapa nilai mahasiswa. Daripada kita bikin variabel satu-satu kayak nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan seterusnya, kita bisa taruh semuanya dalam satu array, jadi kelihatannya lebih rapi dan praktis. Oke teman-teman, di sini sekarang aku mau kasih contoh array yang tanpa perulangan dan array tanpa perulangan. Kita masuk dulu ke contoh pertama. Kita bikin dulu new file. Kita set dulu sebagai contoh array. Tipe datanya kita ganti ke Java ya. Udah kita save. Kelasnya udah ada ya. Kemudian kita kasih metodenya. Oke. Nah, sekarang aku mau bikin dulu tipe data dan variabelnya. Baru nanti aku jelasin lagi satu-satu ya. Oke, jadi di bagian ini aku bikin variabel dan tipe datanya. Ada ini tuh aku bikin tampilan kayak tabel yang nunjukin data, nama, dan nilai mahasiswa gitu. Nomor ini untuk nomor urutnya, NIM di sini sebagai NIM mahasiswa, namanya untuk nama mahasiswa, nilainya untuk nilai mahasiswa, dan indeks di sini itu sebagai nunjukin nilai hurufnya gitu. Kemudian aku kasih ukuran untuk array-nya itu 3 ya, makanya di sini aku tulisnya new integer kurung siku 3, string 3, yang stringnya 3 ya, itu tuh untuk nunjukin kalau si array yang kita punya itu datanya ada 3 gitu. Nah, sekarang aku mau masukin dulu untuk isi dari array-nya. Oke teman-teman, ini aku udah kasih isian untuk array yang kita punya ya. Nah, di sini aku isi setiap elemen array-nya satu persatu. Contohnya 0, 0 sama dengan 1. Artinya di posisi pertama atau indeks ke 0 itu isinya adalah 1. Nilainya adalah 1. Nah, kalau di Java itu indeks array selalu dimulai dari 0, bukan dari 1. Jadi kalau ukuran array-nya 3 itu indeksnya 0, 1, dan 2. Kalau kita punya ukuran array-nya 5 berarti indeksnya 0, 1, 2, 3, 4. Semuanya aku isi dengan cara yang sama ya. Mulai dari yang nomor, NIM, nama, nilai, sama indeksnya. Sekarang aku mau bikin ke bagian tampilkan data ke layarnya biar rapi. Nah, ini untuk tampilan pertamanya ya udah selesai. Ini tuh format biar kelihatan kayak tabel yang rapi gitu. Sekarang aku mau isi buat di isi array-nya gitu.
Oke, udah selesai ya buat tampilan depannya. Aku pakai sistem printf karena dia itu bisa ngatur posisi teks biar rapi kayak pakai tabel. Misalnya yang printf %-10s itu artinya teks rata kiri dengan lebar 10 karakter. Nah, kalau yang %d itu dia buat angka atau integer kayak yang buat nomor dan nilai gitu. Nah, tapi karena nggak pakai perulangan, jadi aku tulis sistem outprintf-nya satu-satu buat tiap baris data. Jadi kalau datanya banyak, ya ngetiknya bakal panjang banget gitu loh. Nah, sekarang kita running dulu untuk, bentar, sebelum running aku ada yang terlewat, ini biar rapi ya. Oke, kita running. Oke, ini kita berhasil ya teman-teman. Dia nomor, NIM, nama, nilai, dan indeksnya muncul dengan rapih ya. Kalau yang ini tuh dia contoh jadinya kodenya panjang ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh array yang menggunakan perulangan. Kita bakal bikin sistem yang kayak gini lagi ya. Cuman dia ini pakai perulangan gitu. Kita bikin file dulu namanya contoh array yang kedua, tipe datanya Java, kemudian save. Oke, udah muncul ya teman-teman kelasnya. Sekarang kita kasih dulu metodenya. Nah, karena aku mau bikin yang kayak tadi, yang kayak gini, cuman pakai perulangan, jadi kan datanya ini ya, datanya sama dan udah pasti. Jadi aku bakalan langsung kasih gitu. Di sininya bakal langsung aku simpen. Pakai kurung kurawal, kita kasih datanya. Kita simpen datanya di sini. Supaya menjadi perbedaan, aku bakal ganti namanya ya. Nah, datanya udah selesai aku isi ya teman-teman. Sekarang aku mau bikin dulu tampilan awalnya ya. Sama kayak yang ini ya. Jadi mau aku copy aja dari sini. Oke. Nah, yang bikin beda dari sini tuh, dari yang contoh kedua ini, karena kita bakal pakai looping. Kita pakai perulangan for. Di sini aku mau bikin i ya sebagai variabelnya. Terus aku bakal bikin sistem outprintf lagi. Nah, kodenya udah selesai ya teman-teman. Dia simple sedikit dan kelihatannya lebih rapih kan. Nah, karena kita pakai looping for, jadi aku di sini isinya pakai i ya. Jadi i itu kayak penghitung posisi dari indeks ke 0 sampai ke akhir array. Nama .length ini berarti jumlah elemen di array nama gitu. Jadi selama i-nya masih kurang dari jumlah data, perulangan ini bakal terus jalan. Nah, di dalam for ini aku cuma tulis satu printf karena i-nya itu terus berubah dari 0, 1, sampai ke 2. Otomatis semua data di setiap posisi array dia bakal ditampilin satu persatu gitu. Hasil akhirnya bakalan sama kayak contoh yang pertama tadi, tapi kodenya ini jauh lebih singkat dan gampang diatur. Sebagai pembuktian ya, kita running dulu.
sama ya teman-teman, muncul dan rapi gitu. Dan menurutku pakai looping ini dia jadi lebih efisien dan lebih rapi aja gitu. Mungkin sekian aja ya contohnya dari aku. Jadi kesimpulannya, array itu gunanya buat nyimpen banyak data dalam satu variabel. Kalau datanya sedikit, boleh aja pakai cara manual tanpa perulangan, tapi kalau datanya udah banyak, perulangan for bakal jauh lebih efisien dan hemat waktu. Mungkin cukup sekian penjelasan array dari aku, semoga bisa bantu kalian semua yang masih bingung sama dasar-dasarnya. Jangan lupa latihan kodenya juga, biar nggak cuma paham teori, tapi lancar juga praktiknya. Aku Marit Sarina Magvira dengan NIM 2022-241081 dari kelas Teknik Informatika B, pamit undur diri.